اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Alhamdulillah, para muda yang dirahmati Allah, jajaran ketakmiran Masjid Al-Ikhlas, jajaran pengurus Majelis Taklim Kurma, beserta seluruh bunda yang hadir di pagi yang penuh berkah ini, memasuki 10 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperjumpakan di majelis ilmu, majelis yang Allah membanggakan siapa saja yang hadir di hadapan malaikat-malaikatnya. Majelis yang dijanjikan atas siapa yang hadir, sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, baginya kemudahan jalan menuju surga. Maka setiap langkah, setiap putaran roda tidak ada yang percuma. Setiap bensin yang berkurang juga tidak percuma, karena semuanya pasti berbalas. Bersebab kita meyakini kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Bahwa kebaikan dan keburukan sekecil apapun akan memiliki balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah merasa kehilangan untuk sesuatu yang kita gunakan di jalan kebaikan. Jangan merasa kita kehilangan sesuatu, kita merasa berkurang sesuatu yang kita punya saat kita gunakan dia di jalan Allah. Bersebab itu cara kita untuk menarik pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Maka para bunda yang dirahmati Allah, hadir di majelis ilmu adalah kehadiran yang kita ikuti dengan kesukacitaan. Salawat salam semoga senantiasa terjadi di qalbi wa qalbil lisan wa aqalu bil arkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang kita berharap dan berhajat apa yang kita lakukan di pagi hari yang penuh berkah ini menjadi bagian dari cara kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan menjadi asbab kecintaan Allah dan Rasul-Nya dumateng panjenengan kula sami insyaallah. Bahasan kita di pagi hari ini kaitannya dengan apa, Bu? Kaitannya dengan wanita muslimah atau wanita muslim, ya, muslimah, kemudian peradaban dan fitrah. 3 hal yang sejatinya sangat akrab dengan dunia panjenengan, baik sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu. Meskipun di sini bisa jadi ada yang belum jadi istri dan belum jadi ibu. Oh sudah? Saya pikir ada yang 17 tahun, 18. 3 kali Fatihah. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, bahasan ini adalah bahasan yang sangat niscaya bagi seorang wanita muslimah, wanita muslim, agar kiranya kula panjenengan sami bisa memposisikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas.
Yang terbaik atau sebaik-baik manusia adalah yang kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh banyak orang lain. Tentu ini yang kita ikhtiarkan untuk memantas diri. Panjenengan di posisi seorang muslimah, saya seorang muslim, agar kiranya keberadaan saya, keberadaan panjenengan, baik sebagai individu, sebagai bagian dari keluarga, apakah istri, suami, orang tua, sebagai bagian dari umat atau masyarakat, itu kemudian manfaatnya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Sehingga ketika panjenengan boten rawuh, kok kemudian pas tidak datang di sebuah majelis, banyak orang tanya, Bu Ani kok boten rawuh, boten nopo? Oh, umrohnya, umroh ini. Dan kemudian ada kalimat yang mengikutinya, iya kalau Bu Ani enak ya. Tidak ada Bu Ani jadi sepinya, tidak ada Bu Ani kurang apa ya, dan seterusnya. Artinya para bunda yang dirahmati Allah, jadilah sosok yang kehadiran kita dirindu, kedatangan kita ditunggu, kebersamaan kita menginspirasi, bukan justru kemudian menjadi orang yang kehadirannya tidak pernah ditunggu, kedatangannya tidak pernah dirindu. Itu seperti seorang guru yang ketika dikabarkan oleh guru lainnya di sebuah kelas, anak-anak hari ini Pak Fulan tidak bisa masuk, dan semua anak di ruang tersebut teriak merdeka. Alhamdulillah merdeka. Ini pasti guru yang tidak membuat siswa-siswinya nyaman untuk belajar ilmu. Para bunda yang dirahmati Allah, mengutip dari sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika beliau dawuh, ad-dunya mata, dunia itu perhiasan, wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atus salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita-wanita salihah. Saya tidak akan bertanya apakah di hadapan saya ini seluruhnya merasa sudah menjadi wanita salihah. Dulu saya tidak akan bertanya itu, kalau saya dijawab. Karena saya pun juga tidak akan menyampaikan pertanyaan ini kepada para bapak-bapak. Apakah yang ada di hadapan saya ini sudah merasa salih? Karena kalau kemudian kita sudah merasa salihah atau sudah merasa soleh, dan solehnya sudah kesolehan yang sempurna dan paripurna, demikian pula dengan kesolehannya, maka pasti tidak ada greget lagi untuk memperbaiki diri, untuk menambah kualitas keibuan panjenengan buat anak-anak, menambah kualitas keistrian panjenengan didampingi para suami dan seterusnya, di samping para suami dan seterusnya. Jadi panjenengan kula sami kedah merasa tidak pernah atau belum sampai pada derajat soleh dan solihah, agar supaya terus berusaha memantaskan diri pada derajat itu. Jadi yang terpenting di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah proses yang panjenengan dan saya jalani, bukan semata ujungnya, tetapi prosesnya. Karena ada dua orang yang berada pada ujung yang sama dari keseluruhan langkah hidup mereka, tetapi proses yang mereka lewati untuk sampai pada ujung yang sama itu berbeda. Sama-sama menjadi seorang wiraswastawati, sama-sama menjadi seorang profesional, sama-sama menjadi seorang apa itu. Tetapi kemudian proses yang dialami dan dilakukan kedua orang tersebut tidak selalu dan tidak mesti sama. Dan yang terpenting di hadapan Allah adalah proses-proses yang panjenengan lakukan.
Kecuali kalau kita berbicara tentang ujung yang kemudian dimaknai sebagai husnul khotimah, maka siapa yang tidak ingin? Tapi husnul khotimah itu tidak pernah tercipta dengan sendirinya. Kalau di sini husnul khotimah itu kan tinggal nyebrang, masukkan. Jadi husnul khotimah itu pasti buah dari proses panjang, buah dari proses yang diulang, dilatih-latih, dibiasakan, sampai kemudian menjadi sebuah habit yang di ujung habit dari kehidupannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan baginya husnul khotimah. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, maka kita mencoba untuk melihat sosok-sosok luar biasa yang kemudian kita kenal sebagai wanita-wanita peletak peradaban umat, yang kehidupannya meskipun mereka memiliki peran-peran sentral di dalam bangunan peradaban yang tidak menyelisihi fitrah. Jadi meskipun mereka memposisikan dirinya atau diposisikan dirinya oleh sejarah di posisi sentral peradaban, tapi wanita-wanita ini tidak pernah meninggalkan fitrahnya. Maka wanita-wanita yang berperan hebat di dalam peradaban dan tidak pernah meninggalkan fitrahnya itu pasti mukminah, muslimah yang mukminah, wanita-wanita muslim yang pasti beriman, kualitas imannya mumpuni. Karena ada banyak wanita-wanita yang tertulis dalam sejarah peradaban, tetapi mereka melepaskan fitrah-fitrah kewanitaannya untuk sampai pada kedudukan itu. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginspirasi para muslimah sepanjang zaman dengan nama-nama yang luar biasa, dengan kehidupan wanita yang luar biasa. Dari mulai satu-satunya wanita yang namanya digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nama surah. Jadi kalau nama surah di dalam Al-Quran, nama-nama laki-laki banyak. Ada surah Ibrahim, ada surah Nuh, ada surah Muhammad, ada surah Yunus, ada surah Yusuf, ada surah Luqman, surah Hud. Jadi ada surah-surah, ada sekian banyak surat-surat di dalam Al-Quran yang menggunakan nama-nama tokoh laki-laki. Tetapi di dalam 114 surah dalam Al-Quranul Karim hanya satu nama yang dipilih Allah dari kalangan wanita karena saking mulianya, saking istimewanya, dan saking pentingnya peran dan posisinya di dalam bangunan peradaban manusia. Namanya Maryam. Ada juga wanita-wanita lain yang dimunculkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang tak kalah luar biasanya. Tidak muncul namanya sebagai nama surat, tetapi muncul nama dan kehidupannya di dalam ayat-ayat yang Allah tebar di 6.236 ayat dalam Quran. Seorang wanita yang ditengarai memiliki suami yang tidak sekufu, tetapi justru ketidaksekufuan suami tersebut menjadi asbab bagi wanita yang luar biasa ini untuk mendapatkan surga Allah. Makanya ketidaksekufuan ketika sudah dirasakan, bata-bata rumah tangga itu sudah bergerak. Pilihannya cuma dua. Memilih seperti kasus Zaid bin Harisah dan Zainab binti Jahsy yang akhirnya bercerai dengan cara yang terbaik, atau memilih bersabar atas ketidaksekufuan itu, dicaci, dipukul, ditendang oleh sang suami, dilecehkan, dizalimi, bahkan ujungnya dibuatkan lubang, dimasukkan, dilempari batu oleh orang-orang yang disuruh suaminya sampai wafat. Tetapi justru ini menjadikannya wanita yang dipuji oleh Allah sebagai satu di antara 4 wanita yang kelak menjadi penghulu wanita di surga. Pengen masuk surga? Pengen banget.
Ketika kita pengen banget memasuki surga Allah, maka wanita-wanita ini bisa menjadi pelopor, bisa menjadi pionir, bisa menjadi contoh, teladan kagem panjenengan kula sami. Panjenengan kalau perempuan ya, bukan kula. Maryam yang barusan saya sampaikan itu tadi apa? Siapa? Asia. Asia Afrika, bukan ya? Asia binti Muzahir yang bersuamikan laki-laki yang mengaku Tuhan. Ada bu yang suaminya mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Rob kalian yang paling tinggi. Itu suaminya Asia binti Muzahir. Yang ketiga, tidak disebut nama, tapi disebut gelar keibuannya. Ummi Musa, ibunya Musa. Namanya oleh para ahli sejarah disebutkan Yukabat. Yukabat, kalau orang Jawa bilangnya Yukabat. Itu pasti temannya Yuna Hussein. Yukabat. Yukabat. Wa auhayna ila ummi Musa, begitu kata Allah dalam Quran. Dan aku wahyukan kepada ibundanya Musa. Ini pasti wanita luar biasa yang Allah berkehendak menyampaikan wahyu kepadanya, agar supaya beliau meletakkan anaknya di atas sebuah peti kecil dan kemudian diikutkan dengan aliran air sungai Nil. Ketika berhadapan dengan bahaya yang mengancam jiwanya, dengan keyakinan penuh bahwa ini merupakan bagian dari perintah. Ada lagi wanita-wanita yang tidak langsung secara langsung disebutkan kisahnya dalam Al-Quran, tapi di-spill tipis-tipis dalam Al-Quran, tapi kemudian dalam hadis disampaikan secara sangat luar biasa. Wanita yang secara langsung pernah mendapatkan salam dari Allah. Bu, salam saking Bu Khofifah. Temanku tiba-tiba ada ajudannya datang, cuman pengen mendekati panjenengan dan bilang, mohon maaf, saya ajudannya Bu Gubernur, dan menyampaikan ibu dapat salam dari beliau. Senang dong Mbak? Tiba-tiba kemudian ada seorang ajudan datang dan mengatakan pada panjenengan, mohon maaf Bu, kemarin Bapak Presiden nitip, saya lupa kalau beliau nitip salam pada panjenengan dan suami panjenengan. Senang. Tapi apa yang terjadi ketika yang memberi salam itu yang menciptakan presiden, yang menciptakan raja, yang menciptakan alam semesta raya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka betapa luar biasanya orang ini. Orang dapat salam dari gubernur, pasti baik atau belum tentu baik? Halo Bu? Belum tentu. Orang dapat salam dari presiden, pasti orang baik atau belum tentu baik? Belum tentu. Tapi kalau ada orang manusia dapat salam dari Allah, belum tentu atau pasti? Pasti. Dan namanya Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra Al-Tahirah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, ibunda kita Khadijah binti Khuwailid ini langsung pernah mendapatkan salam dari Allah. Saking mulianya, saking besarnya dedikasinya bagi bangunan peradaban umat. Dengan cara apa? Fungsi fitrah bangunan peradaban pun bagi seorang istri, bagi seorang wanita yang paling dekat gitu ya, perannya adalah menjadi ibunda yang melahirkan anak-anak yang akan jadi pilar peradaban. Karena Rasulullah SAW, meskipun ini sejatinya merupakan ungkapan yang tidak bisa dinisbahkan kepada beliau, tetapi maknanya mirip. Jadi ada sebuah pepatah ungkapan Arab yang kita sangat kenal, bahwa bunda-bunda ini adalah madrasatul ula. Setiap ibu ini adalah madrasah, sekolah pertama buat anak-anaknya.
Makanya kalau bunda-bunda punya anak laki-laki, yang pertama harus ditekankan adalah, nak, jika kamu ingin menjadi kontributor kebaikan peradaban masa zaman Pak Bulu-Bulu kalau bilang begitu, bilang saja begini, nah, jika kamu ingin anak-anakmu jadi anak-anak luar biasa yang insya Allah bahagia dunia dan akhirat, maka pilihlah calon istri yang bisa menjadi ibunda terbaik buat calon-calon anakmu nanti. Ibu-ibu yang mukminah, ibu-ibu yang sabar, ibu-ibu yang lapang hati, luas pikir, maka memilih calon istri tak sekedar dilihat, wajahnya, bu, wajahnya yang saya, calon saya ini nilainya 9,9. Ya apa 9,9? Bahkan kalau disifati dengan buku apa bu? Sapolo Boso Jowo, tidak tahu ya? Tahu ya? Tahu berarti dengan usianya tua sama dengan saya. Di sana dikatakan bahwa gambaran wanita-wanita yang sempurna salah satunya melakoni koyo macam lembiani belara sempat. Untune wiji timun peting cung iki. Terus apa lagi? Jadi saya bayangkan waktu macam jangan-jangan berjalan 5 meter butuh waktu 15 menit ini. Maka kita lihat bagaimana Al-Quran dan Sunnah mendudukkan kriteria wanita-wanita luar biasa. Dan bagaimana kan panjenengan, kan istri saya, anak-anak perempuan saya, cucu perempuan saya nanti jika Allah menitipkan, untuk kemudian bisa menempati posisi mulia bagi para wanita. Jadi peran panjenengan untuk bisa menjadi bagian dari pembangun peradaban umat. Yang pertama perannya sebagai ibu, dengan cara apa? Menginspirasi anak-anak kita agar supaya bagi anak-anak kita yang laki-laki kelak ketika memilih istri kriterianya begini, jadikan dia seorang wanita yang wadud, begitu kata Rasulullah, penyayang, suka punya anak. Bukan malah ketika mau menikah, mas, aku mau nikah, tapi ada satu syarat, aku nggak ingin punya anak. Sekarang pun nikah banyak, bahkan robot mirip bayi juga bisa dibeli, mas. Mohon maaf, mas, aku nggak ingin punya anak. Maka katakan kepada anak kita bahwa wanita seperti itu jangan pernah masuk kriteria untuk dinikahi. Karena Rasul menyebutkan wadud. Yang kedua, peran panjenengan sebagai istri. Ini peran-peran penting, bahwa setiap laki-laki yang luar biasa, yang hebat, yang istimewa, itu pasti di belakangnya ada wanita-wanita hebat. Apakah ibunya, ataukah istri? Sebutkan satu orang laki-laki yang panjenengan kenal luar biasa bersebab dia punya ibu hebat. Satu saja. Khairul Tanjung. Dia punya seorang ibu yang sangat penyayang, dan Khairul Tanjung, Pak Siti ini juga memiliki kebiasaan terhadap ibunya yang luar biasa. Tiap Jumat membiasakan diri sungkem pada ibu kalau ketika rumahnya tidak lagi berada dalam satu atap yang sama. Dalam sejarah Islam, kita mengenal seorang khalifah besar yang bernama Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dia menjadi hebat, besar, luar biasa bersebab memiliki ibu yang menjadi bagian dari bangunan peradaban Islam awal. Namanya Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Jadi panjenengan pernah mendapatkan kisah, apakah langsung dari saya atau dari para ustadz yang lain,
bahwa pada saat Rasulullah SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah, itu kan Rasul tidak langsung menuju ke Madinah, tetapi delik dulu, singidan dulu di gua Sur, di Jabal Sur, yang arahnya ke selatan kalau dari Mekah. Madinah itu utara kalau dari Mekah. Jadi Rasul melawan arah, perginya maunya ke Madinah tapi ke selatan dulu. Dan siapa wanita yang ditunjuk oleh Rasulullah mengantar makanan beliau setiap hari selama 4 hari 3 malam? Asma. Dari bawah ke atas menaiki bukit atau gunung yang seterjal itu karena gunung batu. Dan hari itu Asma dalam keadaan hamil tua. Rasulullah SAW memilih, kenapa? Karena sebagai cara yang beliau pilih ya dalam siasat agar supaya musyrikin Mekah tidak curiga. Karena wanita hamil tidak mungkin jenengan tanglet ada ibu-ibu hamil terus saya, Bu, kenapa badai hiking kan? Bu, kenapa badai minggah wonten gunung Lawu? Nggak mungkin orang hamil, apalagi hamil tua. Tetapi ternyata wanita luar biasa ini mengiyakan dan kemudian setiap hari mengirim langsung buat Rasulullah dan ayahnya, dan kehamilannya menjadi kehamilan yang berkah didoakan oleh Rasulullah. Maka ketika kemudian kaum muslimin hijrah ke Madinah, Rasul dan Abu Bakar sudah sampai Madinah, Asma kemudian mengikuti di kloter berikutnya. Ketika Asma binti Abu Bakar yang dalam keadaan hamil tua diiringi oleh sang suaminya ini sepupu Ibunda Khadijah, namanya sepupu Rasulullah, juga sepupu Ibunda Khadijah secara tidak langsung, namanya Zubair bin Awam, putra dari Sofia binti Rasul. Ketika sampai di Madinah, pasangan yang luar biasa ini ternyata bayi dalam kandungan beliau niko keluar lahir. Maka kaum muslimin bertakbir, bertahmid, bersebab apa? Pada saat kaum muslimin hijrah sudah diultimatum oleh dukun-dukun musyrik Yahudi dan munafik. Para dukun itu kemudian mengultimatum kaum muslimin, sejak kalian hadir di Madinah, di Yasrib ini, maka kami memberikan jaminan berdasarkan apa yang disampaikan oleh kahin-kahin kami, kain itu dukun-dukun kami, bahwa mantra-mantra mereka telah disatukan untuk menjadikan setiap wanita muslimah yang ada di Madinah mandul. Dan ketika mereka hamil pasti keguguran, tidak bisa melahirkan. Tetapi kemudian justru Asma ketika nyampe di sana, Allahu Akbar, semuanya bertakbir. Kalau bahasa kita, dukune Yahudi orang mati. Karena ternyata lahir dan bayi itulah yang digendong oleh Rasul, disuapi dengan air muda Rasulullah, dengan apa? Mengunyah kurma, ditahmid, didoakan. Maka kelak dia menjadi seorang khalifah kaum muslimin, namanya Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Jadi peran panjenengan yang kedua sebagai apa? Sebagai istri yang luar biasa bagi Zubair bin Awam, memunculkan seorang laki-laki yang mendapatkan julukan Hawari Rasulullah, ajudan terbaik yang mengawasi melindungi Rasulullah SAW dari incaran lawan, Hawari. Dan beliau bisa menjadi seorang luar biasa bersebab didampingi wanita hebat namanya Asma, meskipun ujungnya bercerita lain nanti. Kemudian wanita yang berikutnya namanya Ummu Sulaim binti Milhan. Siapa Bu? Ummu Sulaim. Nah, kita banyak belajar dari wanita ini. Siapa Ummu Sulaim ini? Kalau jenengan pernah dengar kata atau nama Anas bin Malik, pernah? Jangan bilang barusan. Pernah. Anas bin Malik itu satu di antara perawi-perawi hadis paling banyak dari kaum Ansor. Siapanya Anas bin Malik? Ummu Sulaim ibundanya. Bagaimana kisahnya sehingga kemudian Ummu Sulaim dianggap sebagai bagian dari pembangun peradaban Islam pertama? Wanita yang ketika berperan sebagai pembangun peradaban tidak melepaskan fitrah kewanitaannya, fitrah keibuannya dan seterusnya. Ummu Sulaim binti Milhan. Apa yang beliau sumbangsihkan?
Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka para sahabat berebut untuk mempersembahkan beragam apa yang mereka punya. Ya Rasul, saya punya tanah. Ya Rasul, saya punya kebun. Ya Rasul, saya punya rumah. Tapi ada seorang wanita yang merasa tidak punya harta untuk dipersembahkan pada Rasul, maka dengan penuh kesedihan dia pegang anaknya, dia pandang anaknya, Anas bin Malik, dan kemudian bilang kepada anak dari sang putrana, maukah engkau jika ibundamu ini menitipkan engkau di sebaik-baik tempat, di semulia-mulia rumah, membersamai sebaik-baik manusia. Rasulullah maksud. Ini ibu cerdas, ibu pintar, cerdas. Beliau tidak punya tanah diberikan pada Allah dan Rasulnya untuk berjuang. Beliau tidak punya uang, harta, tapi beliau punya anak. Digandengnya Anas menuju rumah Rasulullah SAW sampai di sana, rumah Rasul yang masih ikut waktu itu Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inilah Unais putraku. Unais itu Anas kecil. Umair itu Umar kecil. Pakai isim tasghir. Ya Rasulullah, inilah Unais putraku. Semoga dia bisa membantu kebutuhan-kebutuhan panjenengan, kebutuhan-kebutuhan ke rumah tangga panjenengan. Biarlah dia membersamai panjenengan ya Rasulullah. Waktu itu usia Anas 10 tahun. Maka di usia 10 tahunnya Anas bin Malik sudah menjadi khatimnya Kanjeng Nabi, asisten rumah tangganya, membantu Rasul melakukan ini dan itu. Maka dari Anas bin Malik lah panjenengan dan saya banyak tahu kehidupan privat Rasul itu seperti apa. Tidurnya Rasul menghadap kemana? Kenapa Rasulullah SAW pada saat tidur meletakkan tangan di bawah pipi? Itu pada saat apa? Apakah setiap tidur begitu? Dan kita tahu dari Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik kemudian menjadi salah satu pintu ilmu untuk umat ini sepanjang zaman dan masa, yang dia terus mendapatkan pahalanya dari Allah atas hadis-hadis yang kita pelajari dari Anas. Ini ibu cerdas. Jadi Ummu Sulaim menjadikan sang putra hidup bersama sebaik-baik manusia. Dan dari situ pula kemudian kita mendapatkan sebuah hadis yang menarik dari Anas bin Malik tentang beliau mengatakan, tidaklah Rasulullah itu pernah mengatakan kepadaku kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu. Tetapi Rasulullah SAW hanya akan meluruskan apa yang salah dariku. Contohnya begini. Suatu hari Anas diminta oleh Kanjeng Nabi untuk membeli sesuatu. Anak usia 10 tahun, mungkin hadis itu si Anas ini usianya 11-an mungkin, 11-12 tahun. Kelas berapa Bu ya? Kelas 4 ya? Kelas 6, kelas 5. Anak kelas 5 disuruh membeli sesuatu. Beli sesuatu. Ketika kemudian dia beli sesuatu, di tengah jalan dia melihat teman-temannya sedang bermain. Anak kecil Bu hari ini misalnya pergi suruh beli ibunya, lihat tumbas Nikolona. Ya mah. Setelah itu dia berangkat, setelah berangkat di tengah jalan ketemu teman-temannya rawami, serem-serem nih, adu neker-nekeran. Mungkin nggak dia ingin gabung? Mungkin. Anak-anak banget. Maka kemudian Anas bin Malik bergabung dengan anak-anak yang sedang main, cuma tidak disebutkan mainnya satu, main apa. Sampai kemudian Kanjeng Nabi nunggu di rumah, kok suya dia. Padahal tidak jauh tempatnya, membeli sesuatu ya. Maka beliau kemudian keluar rumah untuk melihat di mana Anas. Pas anak-anak ngumpul sedang main lari-lari, dia melihat Anas di situ. Jenengan punya ART. Jenengan suruh untuk membeli sesuatu, malah dulinan. Kira-kira kalau jenengan gimana?
Ternyata Rasulullah SAW didekati. Sesaat setelah itu Rasul ikut lari-lari dulu bersama anak kecil. Setelah itu kemudian Anas melihat langsung kaget, ingat Bu, aduh kan saya disuruh beli. Langsung dia meninggalkan anak itu pergi dan Rasul kembali ke rumah. Setelah Anas pulang gak ditanya kenapa tadi kok main. Dengan begitu Anas merasa malu dengan dirinya sendiri tanpa harus merasa dipojokkan, ditekan. Didatangi, Rasul ikut main. Dan Anas ketika ikut main sama temannya tiba-tiba Kanjeng Nabi gitu. Astagfirullah, langsung dia pergi untuk memberikan kebutuhan Rasul. Jadi para pemuda yang dirahmati Allah, tapi saya tidak bicara Anasnya karena kita bicara wanitanya. Kita bicara ibunya. Siapa tadi Bu? Ummu Sulaim. Apa yang terjadi pada Ummu Sulaim? Ummu Sulaim ini suaminya meninggal, namanya Malik. Pada saat suaminya meninggal, beliau ini dilamar oleh seorang laki-laki gagah, cakep, sugih, punya kekuasaan besar di kota Madinah. Jadi yang melamar Ummu Sulaim seorang janda dilamar seorang laki-laki yang dikenal, seorang laki-laki yang cakep, gagah, kaya, status sosialnya tinggi di masyarakat Madinah. Maka ketika Abu Thalha itu melamar ibunya Anas bin Malik ini, Ummu Sulaim, apa jawaban Ummu Sulaim? Bagaimana seorang wanita bisa menolak khitbah? Kata beliau, ini bahasa yang luar biasa. Bagaimana ada seorang wanita yang bisa menolak khitbahmu, wahai Abu Thalha? Tetapi jika engkau menginginkan aku kelak menjadi ibu buat anak-anakmu, maka jadikanlah mu'alafmu sebagai mahar saya, mahar menikah saya. Artinya saya hanya mau menerima kamu menikahi saya, kamu sebagai suami saya, kalau kamu masuk Islam, dan masuk Islam itu adalah mahar bagi saya. Abu Thalha yang dikenal sebagai seorang laki-laki yang status sosialnya tinggi dan seterusnya, melihat jawaban wanita itu, ini pasti orang istimewa. Tidak langsung kemudian diterima di sila gampang. Kalau hidayah kan urusan di Gusti Allah setelah jalankan, mungkin bisa akan masuk Islam. Enggak begitu. Dalam proses nanti kan lama-lama dia masuk. Enggak begitu. Urusan akidah enggak boleh dibuat main-main. Karena itu urusan yang kaitannya dengan keluarga, visi keluarga mau dikemanakan, bahtera rumah tangga ini diarahkan kemana layarnya, itu akidah, keimanan. Maka Ummu Sulaim mengatakan, maka sungguh aku akan menerima khitbahmu, akan menjadi ibunda kelak buat anak-anakmu hanya jika engkau menjadikan masuk Islammu sebagai mahar bagi saya. Melihat ini wanita hebat, karena hampir di Madinah wanita-wanita secara umum itu akan menerima lamaran dari Abu Thalha karena melihat fisiknya, sosoknya, kekayaannya, kekuasaannya. Justru wanita ini mau dengan halus, tapi menerima jika sang Abu Thalha mau masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Lewat Ummu Sulaim ini banyak orang-orang hebat yang kemudian masuk Islam, termasuk Abu Thalha. Ketika Abu Thalha sudah masuk Islam, pernikahan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikaruniai seorang anak, dan dari sini nanti jenengan akan tahu kisah-kisah yang sering panjenengan dengar sejak kecil itu. Oh, ternyata itu Ummu Sulaim. Kisah apa yang saya maksudkan? Ketika kemudian oleh Allah dipersatukan sebagai suami istri, oleh Allah dihadiahi anak. Ketika kemudian diberi anugerah seorang anak, seneng. Jadi adik tirinya Anas. Ketika kemudian anak ini menginjak usia balita sakit, dan mulai bisa lari-lari, seneng-seneng idolan dengan bapaknya, main dengan bapaknya, ibunya sakit. Sakitnya sakit keras. Tepat pada saat itu Abu Thalha harus membersamai Kanjeng Nabi pergi ke Tabuk, 600 km ke arah utara Madinah, ke arah Syam, dalam jihad melawan Bizantium. Bizantium itu Romawi Timur. Ini kalau dibedah juga Masya Allah luar biasa tentang Tabuk. Nanti ujungnya begini,
Perang Tabuk kaum muslimin menang tanpa bertempur karena ternyata tentara Heraklius, tentara Bizantium yang pusatnya di Konstantinopel atau Istanbul sekarang, itu tidak berani. Ditunggu oleh Kanjeng Nabi di Tabuk selama 2 minggu. Dan ketika kemudian sudah merasa Bizantium tidak akan datang, Kanjeng Nabi mundur, menang tanpa berperang. Ketika Kanjeng Nabi mundur, Abu Thalha menemui istrinya pulang ke rumah dengan penuh sukacita, kegembiraan. Berhenti dulu pasukan di mana? Di Bir Ali, Zulhulaifah. Dengan kalau umroh dari Madinah maka ngambil miqatnya di Bir Ali. Rasulullah memerintahkan pasukan berhenti dulu. Wah, ini harus ditiru. Kanjeng Nabi itu seorang panglima perang hebat yang masya Allah ya. Caranya untuk menjadikan prajurit, panglima, prajurit, perwira semuanya ini senantiasa terkoneksi dengan keluarga secara sehat. Jadi Kanjeng Nabi meminta seluruh pasukan ketika di Bir Ali itu apa? Bersih diri. Rasul itu kalau habis dari bepergian jauh selalu mampir di Bir Ali, waktu itu namanya Dzulhulaifah, apa? Bersih diri. Agar supaya ketika nyampe di Madinah, nyampe di kota, nyampe di rumah, istri itu meluk sudah nggak kecut, nggak asem baunya. Jangan sampai suami bepergian jauh pulang ketika dipeluk istri, mas, kok ambu rokok, ambu balsem, ambu. Kan ada gitu ya, di bis zaman dulu yang tidak berhasil. Jadi Rasul memerintahkan semuanya bersih diri dulu dan mengirim satu orang masuk Madinah. Ini manajemen pasukan di masa Rasul. Mengirim satu orang ke Madinah untuk mengabarkan suami-suami kalian sesaat lagi akan memasuki Madinah. Maka para istri pun bersiap, mandi, ganti baju. Ibunda Aisyah itu dalam pertempuran Tabuk ketika nyambut Rasul menggunakan baju yang beliau kenakan saat menikah dengan Rasul. Tak cukup Ustaz sekarang ini. Pakai sama Ibunda Aisyah. Dan ketika Abu Thalha bertemu dengan sang istri, disambut oleh istri dengan senyuman, dengan sukacita, disiapkan minuman, makanan dan seterusnya. Istri bersolek dengan hiasan terbaik. Wajib bagi istri untuk suami, bukan untuk orang lain, suami. Bersolek dengan hiasan terbaik. Sampai kemudian, mohon maaf karena tadi sudah disampaikan tidak ada yang masih bujangan, saya sampaikan saja. Sampai kemudian terjadi jima, hubungan suami istri. Setelah terjadi hubungan suami istri, setelah itu kemudian sang suami baru tanya sambil istirahat. Kalau bahasa kita ya, Bu, Ma, nanti anaknya ini kok gak ketok sih, kangen aku. Kan dulu ditinggal dalam keadaan sakit. Karena istri tidak bilang apa-apa, maka beliau berhusnuzon anaknya sembuh, istolan. Mungkin dengan siapa, mana anak kita. Nah, hadis ini pernah menjenengan dengar mungkin mulai dulu waktu kecil atau remaja. Apa yang terjadi? Ummu Sulaim bilang kepada Abu Thalha, kalimatnya masya Allah, wanita mukminah itu begini caranya. Mas, kalau jenengan dititipin barang oleh tetangga ini, dan barang yang dititipkan itu kita seneng, ini barangnya, tapi itu titipan. Kalau suatu hari kemudian dia mau mengambil barangnya, gimana mas? Kata Abu Thalha, ya saya kembalikan, saya tidak mungkin menahannya, itu barang dia, itu milik dia. Kan kita cuma dititipin. Maka Ummu Sulaim kemudian melanjutkan, mas, keluarga ini milik siapa? Ya milik Allah. Saya ya milik Allah, anak kita milik Allah. Mas, anak kita yang milik Allah itu diminta oleh pemiliknya. Sudah meninggal. Anak kita itu mas, yang miliknya Allah itu sudah diminta oleh pemiliknya. Saya baca dalam hadisnya itu, maka dia marah. Pantas apa? Enggak. Diberitahu begitu marah. Pantas, manusia ini namanya. Oh gak mama, tutunya kan mesti ngomong itu sejak awal. Sampai saya makan makanan seperti itu, sampai kita berhubungan suami istri. Ya Allah, saya merasa kotor, rusuh. Kok ada cerita tuh anak kita sudah meninggal.
Hebatnya para sahabat itu pun seperti itu, marahnya tidak ditumpahkan dalam bentuk yang dolim kepada istri sampai sudah ditampar atau apa, tapi lari pada Rasul. Sampai istri dunia ngomong tadi. Akhirnya lari pada Rasul, cerita, ya Rasulullah, sungguh Ummu Sulaim istriku begini. Bahkan sampai kami berhubungan suami istri. Kata Rasulullah SAW, langsung angkat tangan. Rasul langsung angkat tangan. Ya Allah, berkahi apa yang mereka lakukan hari ini untuk Engkau berikan hadiah terbaik bagi mereka. Rasul tidak marah kepada Ummu Sulaim, Rasul tidak marah kepada Abu Thalha, karena Ummu Sulaim wanita hebat yang bisa menghantarkan sebuah berita dengan sangat cantik. Dan Abu Thalha marah juga manusiawi, maka Rasul tidak memarahi keduanya. Rasul langsung berdoa, ya Allah berkahi apa yang mereka lakukan tadi malam ketika mereka berhubungan, dan sampai keadaan berikan kepada mereka hadiah terbaik dari Kanjeng Nabi. Dan benar 1 bulan setelah laporan itu, Abu Thalha balik sama istrinya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, doakan istriku hamil agar kiranya Allah menetapkan kebaikan atas janin ini, ibundanya, dan seterusnya. 9 bulan seba'da itu, 8 bulan setengah seba'da itu, lahirlah seorang laki-laki yang diberi nama oleh Abu Thalha dan istri Ummu Sulaim dengan nama Abdullah bin Abu Thalha. Dan kelak dia menjadi seorang alim yang menjadi rujukan para tabi'in berkaitan dengan hadis-hadis tentang Rasulullah SAW. Berkat doa Rasul, berkat hebatnya seorang istri menghantarkan sebuah berita kepada sang suami. Tidak kemudian ketika suami pulang dari perang, dari perjalanan jauh, langsung disambut, Mas tokenin teh, Mas gasil teh. Baru pulang belum duduk, sudah token, sudah gas, cicilan RT, belum duduk masih. Saya tuh sampai belajar tentang hadis ini, ya Rasulullah, panjenengan itu mendidik generasi yang luar biasa. Dan itu pasti pola didik dari guru-guru yang luar biasa. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, Ummu Sulaim, wanita yang kemudian dikenal sebagai bukan hanya ibunda bagi Anas bin Malik, tetapi ibu bagi generasi di masa, generasi muda di masa itu, untuk dijadikan sebagai ikon. Jadi sebab itu banyak, kalau bahasa kita itu banyak orang berbisik-bisik ngomong ini, anak-anak muda. Nanti kalau kamu cari istri seperti Ummu Sulaim, wanita-wanita luar biasa. Tidak dulu supaya Luna Maya, Ummu Sulaim. Ya kita doakan, bisa jadi kan setiap orang ini, apa kalau nama ya, Luna tidak Maya, dan seterusnya. Siapa saja menjadi orang-orang yang luar biasa di ujung kehidupan. Para bunda yang dirahmati Allah, tambah satu lagi masih kuat, Bu? Yang ke berapa ini? Yang kesekian? 4. Namanya Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Ini wanita-wanita yang membangun peradaban tanpa meninggalkan fitrah. Walau Nusaybah ini cuma ada catatan. Kalau Ummu Sulaim mungkin setiap wanita bisa memerankan itu. Tapi kalau Nusaybah ini tidak semua wanita memiliki bakat seperti beliau. Bakat Bu ya. Jadi begini, saya jelaskan konsep dasarnya dulu. Allah memberikan kepada panjenengan, saya, kita semua manusia, anak-anak kita, fitrah yang sama. Berdasar apa? Nas dari Kanjeng Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu membawa fitrah. Fitrah itu nilai yang sifatnya universal, nilai baik yang sifatnya universal. Semua orang punya. Kalau ada orang yang tidak suka dengan keadilan, itu pasti sedang tertutup. Tapi dia punya. Bahkan seorang perampok pun itu, kalau diperlakukan tidak adil oleh bosnya, malah enggak? Malah. Artinya semua orang cinta adil. Itu namanya fitrah. Ada sebuah kisah menarik dari Ustaz Ahmad Syarif Thorik
ketika di dalam daulah kekhalifan Bani Abbasiyah dulu, khalifah-khalifahnya itu orang-orang yang bisa diteladani, para pejabatnya juga memukau karena keadilannya. Sampai dilukiskan di dalam kitab Asyarul A'lam An-Nubala oleh Ustaz Ahmad Syarif, dijelaskan maling-maling itu sampai sungkan untuk melakukan sesuatu yang tidak apa mungkin. Jadi maling-maling itu jadi punya kesantunan. Dijelaskan nih, ada seorang pencuri yang terkenal di masa itu ketika perampok bahkan dia bersama 9 orang temannya masuk di sebuah rumah orang kaya, orang-orang kaya yang pelit. Kalau di sini kan orang-orang kaya yang semuanya dermawan, orang-orang kaya dan calon orang-orang kaya yang dermawan, yang kekayaannya menjadi asbab masuk surga. Itu yang terpenting. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ketika pencuri ini udah masuk, perampok ini masuk ke rumah orang yang kaya tapi cedil itu, udah ngambil barang gitu ya Bu, masuk ke atapnya itu, pas di kamar anak-anak perempuan nih, anak perempuan si pemilik rumah itu, dia langsung masuk, plok, langsung keluar dari kamar itu, masuk ke ruang tengah, dia dibuka, keluar sambil teriak kepada sang pemilik rumah, "Wahai Tuhan, suruh anak-anakmu menutup auratnya. Suruh nutup aurat dulu, mau rampok. Saya tuh sampai baca, ya Allah, suruh mereka tutup auratnya dulu." Anak-anak perempuan, kan Masya Allah. Di saat hari ini untuk cari duit, kalau pengen uang buka auratnya, begitu. Hari itu rampok bisa bilang begitu, karena sistem itu saking berkahnya negara. Jangankan penjara, masuk ke dalam rumah itu sampai bilang begitu, suruh anak-anakmu tutup auratnya. Baru saja dia mengambil beberapa barang. Kata sang pemilik rumah, "Kamu dengan berapa orang?" 9 orang. Maka kemudian diambilkan beberapa pundi-pundi harta, dan setelah itu mereka pergi. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, kita kembali kepada Nusaidah binti Ka'ab. Jadi ada bagian dari potensi yang dimiliki manusia yang namanya bakat. Nah, kalau bakat ini sifatnya spesifik, tidak setiap orang punya, atau setiap orang punya tapi bentuknya berbeda. Di antara bunda-bunda, ibunda-ibunda kita, istri-istri Rasulullah SAW, Ummahatul Mukminin, itu memiliki bakat-bakat berbeda, tapi fitrahnya sama. Ada istri Rasul yang hobi masak, kayak Bu Ani. Siapa lagi di sini hobi masak? Hobi lagi. Bu Ana, ini Bu Ana. Jadi ada istri Rasul yang hobi masak, namanya Saudah binti Zam'ah. Ada istri Rasul yang tidak seberapa pintar masak, tapi kalau ilmu, Masya Allah, cerdasnya luar biasa, hafalan hadisnya lebih dari 2.600. Namanya Aisyah binti Abu Bakar. Langsung yang tidak pintar masak, yes, belajar kue Aisyah. Lihat hafalan hadisnya dulu gitu. Ada istri Rasul yang wira usahawan, wira swastawati, usaha sendiri, dapat uang kemudian dibagi-bagikan, fuqara masakin. Namanya Zainab binti Jahsh. Beliau suka menggunakan akar-akar kurma itu di apa Bu? Namanya dijalin-jalin itu, menjadi gelang, menjadi kalung, dijual untuk kemudian disedekahkan. Masya Allah. Jadi macam-macam bakatnya. Maka para bunda yang dirahmati Allah, Nusaidah binti Ka'ab ini memiliki bakat yang tidak semua panjenengan punya, sehingga panjenengan bisa mengambil contoh bukan dia tapi yang lain. Ummu Sulaim misalnya, Ibunda Khadijah misalnya, Fatimah binti Rasulullah misalnya, Maryam misalnya. Sulit sih kalau Maryam, tidak mungkin manusia bisa mendapatkannya lagi. Hanya dia yang dipilih Allah. Dia melahirkan anak tanpa suami. Kalau melahirkan anak, suaminya hilang banyak hari. Tapi kalau melahirkan anak benar-benar tanpa mengikuti proses alami sunatullah itu ya, tidak bertemu sperma dengan sel telur ya, Nabi Isa ya, ibunya ya, Nabi Maryam tadi. Jadi para pendiri Maryam itu apa yang kemudian jadi hebat dari Nusaidah binti Ka'ab ini? Beliau ini pun adalah wanita yang dikenal sebagai Junnatul Rasulullah, perisainya Kanjeng Nabi.
junahnya Rasul. Maksudnya perisai itu apa? Julukan ini beliau dapatkan ketika perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Ketika pasukan kaum muslimin mulai dihantam oleh lawan dari belakang, 200 pasukan kavaleri atau berkudanya Khalid bin Walid, sehingga kaum muslimin kalah. Kanjeng Nabi wajahnya berdarah-darah karena kena senjata dari Ibnu Qaumiyah. Rasul itu boten kebal senjata. Rasul manusia biasa, tidak kemudian minta tolong jin agar supaya kebal senjata, boten. Rasul berdarah-darah wajahnya, giginya rontok. Satu bagian dari helm beliau, helm baja itu, apapun namanya ya, itu masuk melesak ke dalam kening beliau sehingga darahnya terus mengucur. Maka hari itu ketika lawan terus memburu beliau, ada 3 orang hebat yang menjadi perisai hidup Kanjeng Nabi. Yang pertama namanya Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, satu di antara 10 yang dijamin surga, sahabat. Yang kedua adalah Abu Ubaidah al-Jarrah, laki-laki yang mendapat julukan Aminul Ummah, yang paling terpercaya di antara umat, laki-laki yang sangat dicintai oleh umat. Dan yang ketiga ini yang agak unik, aneh, seorang wanita namanya Nusaibah binti Ka'ab, julukannya Ummu Umarah. Nusaibah binti Ka'ab jadi perisainya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diserang lawan dengan senjata-senjata yang mematikan. Nusaibah ini menyiapkan tubuhnya. Abdullah bin Thalha bin Ubaidillah, kemudian Abu Ubaidah al-Jarrah menyiapkan tubuhnya untuk menjadi perisai kagum Kanjeng Nabi karena ingin dapat surga. Makanya ketika Thalha bin Ubaidillah ini yang lukanya paling banyak, Rasul langsung berdoa aja, Thalha, wajib bagi Thalha ya Allah masuk surga panjenengan. Masuk surga kok wajib atau enak? Wajib bagi Thalha aja, Thalha. Rasul berdoa untuk Thalha. Jadi wanita yang menjadi perisai di samping Thalha dan Abu Ubaidah al-Jarrah dan Nusaibah binti Ka'ab ini, sampai sebatas perang Uhud Rasul mencari tenda para perempuan. Dan di antara tenda-tenda itu ada satu orang yang secara khusus memang membangun tenda itu, mengorganisasi seluruh wanita untuk menjadi perawat bagi para korban perang. Namanya Rufaidah. Maka Rufaidah dijuluki sebagai ibunya para perawat muslimah. Karena muslimah pertama yang menjadi perawat dalam pertempuran adalah Rufaidah. Lah Rasul tanya, di mana Ummu Umarah? Kata Rasulullah, "Aina Ummu Umarah?" Di mana Ummu Umarah? Maka kemudian Rufaidah menunjukkan kepada Rasul sebuah tenda. Setelah mengucapkan salam, disampaikan Rasul akan masuk tendamu. Ummu Umarah yang awalnya lemah gitu ya, tiduran ya di atas pembaringan karena luka-luka, ada 26 luka. Maka ketika kemudian dengar Rasul datang, beliau langsung duduk tegak untuk menunjukkan saya tidak boleh kelihatan lemah di hadapan Rasul, yang itu akan membuat Rasul semakin bersedih. Jenengan kalau pas ada suami langsung tegak, nggak menunjukkan Allah, nggak capek. Tak malah kemudian Rasul mas kau Rasul apa? Itu juga. Jadi langsung ditunjukkan, ngomong. Ditanya oleh Rasulullah SAW, "Kaifa haluki ya Ummu Umarah?" Apa yang terjadi padamu? Bagaimana kabarmu ya Ummu Umarah? Kata beliau, "Ya Rasulullah, tidaklah setiap musibah itu menjadi kecil kecuali musibah yang terjadi pada panjenengan. Semua musibah yang bukan pada panjenengan itu kecil, termasuk yang terjadi pada diri saya, ya Rasul." Kecil. Masya Allah, ya Nabi senang doakan. Maka kelak Ummu Umarah akan selalu membersamai pasukanmu sebagai penunggang kuda yang tangguh, dengan pedang yang selalu menemani beliau sampai nanti di pertempuran Yamamah di masa Abu Bakar As-Siddiq, tangan beliau sempat terpotong satu dalam pertempuran lengan beliau. Tapi beliau terus hidup sampai di masa kekhalifahan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu di perang Yarmouk. Jadi ada wanita di masa Rasul yang sampai pada tataran itu berarti. Bukan peran yang konvensional. Kalau saya belajar sosiologi itu ada peran-peran konvensional para wanita di negeri ini 3UR: kasur, sumur, dapur. Kalau nggak ketemu di dapur, di kasur, di sumur.
Tetapi ternyata di dalam Islam peran-peran yang luar biasa itu sudah diperankan oleh para muslimah, sahabiah itu. Ada yang menjadi perawan, ada yang menjadi penyedia makanan, rangsum makanan. Ibunda Aisyah itu penyedia minuman dalam pertempuran Uhud. Bawa air dari Madinah dibawa. Jadi peran-peran yang luar biasa. Peran sebagai guru ilmu Ibunda Aisyah radhiyallahu. Peran sebagai prajurit wanita, yaitu Nusaybah binti. Ada beberapa yang lain, tapi ini yang paling heroik perjuangan. Nusaybah binti Ka'ab atau Umar. Bahkan dia naik kuda sendiri. Kuda itu atau kalau unta itu dulu, kalau sekarang apa? Ya motor itu. Makanya bunda-bunda naik motor ya biasa. Tapi ada beberapa negara yang mengharamkan wanita menaiki motor, tidak boleh. Tapi kalau kita melihat sejarah, ya pantas dengan naik seperti ini wajar. Kecuali kalau dengan ikut GP, ibu-ibu kurma ikut Grand Prix, pasti salah perang. Baik, jadi itu wanita-wanita luar biasa yang kemudian menjadi inspirator bagi para generasi berikut. Ada yang mau disampaikan, ibu-ibu? Mudah-mudahan aman. Jika ada yang ditanyakan juga. Kalau tidak ada, saya tutup ya. Materi saya. Ada. Mantap. Ya. Tanya Ustaz, ibu-ibu itu biasanya kalau ditanya suami uangnya sudah habis, sudah ada masih ya. Uangnya selesai kapan? Itu sebuah pengakuan jujur dari seorang muslimah. Jadi nanti kalau istri saya bilang sudah habis, saya cek lagi. Jadi begini Bunda, setiap wanita, istri dalam hal ini, memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan terbaik dari suami dalam 1. Nafkah zahir, 2. Nafkah batin. Kecukupan untuk keseluruhan yang memang dia butuhkan. Kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya asasi, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Ini hal-hal yang sifatnya asasi, sesuai dengan batas kemampuan suami. Tetap disesuaikan dengan batas kemampuan suami. Jangan sampai kemudian suami pekerjaannya sederhana ya, pekerjaannya sederhana. Jadi kan bolak-balik bilang itu loh Bu, itu loh punya Alphard 2 loh ya Mas Pak. Kita mobil aja nggak punya, mau diberikan Alphard, ini kebablasan. Jadi panjenengan berhak untuk mendapatkan itu. Maka kalau kemudian anak bayar SPP, waktunya bayar SPP, kemudian belum mendapatkan dari suami, kita masih pegang uang, pegang duit nih. Tapi duit ini sudah kita alokasikan buat yang lain, bukan alokasi buat bayar. Dan suami tidak merasa wajib untuk memberikan itu. Artinya kewajiban suami untuk bayar SPP anak di bulan ini belum diberikan, ya jenengan minta. Kita minta. Ini pernah terjadi pada kasus seorang wanita namanya Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah itu bertanya kepada Rasulullah SAW, hadisnya sahih, riwayat Imam Abu Dawud dan insyaallah Imam At-Tirmidzi. Jadi beliau bertanya dalam prosesi seba'da bai'at Fathu Makkah kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apakah saya boleh mengambil uangnya Abu Sufyan, uangnya suaminya, tanpa sepengetahuan suami? Tapi jangan jadikan hadis ini hujah yang kemudian dengan semangat gitu ya. Mengambil uang tanpa sepengetahuan. Jawaban Rasulullah SAW, jika itu memang hakmu dan hak-hak anakmu, ambil tanpa melebihinya.
Artinya kan sama dengan yang jenengan sampaikan tadi. Kalau misalnya ini berkaitan dengan kebutuhan yang memang suami belum membutuhkan, belum memberikan, jadi mencuri itu kan haram hukumnya. Mengambil tanpa pengetahuan yang benar. Tapi anak gak tahu di kayak ribuan bayar sekolah, kemudian iuran BPJS juga dengan gak dikasih, macam-macam, padahal dengan gak ikut BPJS tadi misalnya sebaliknya, dan seterusnya. Tapi suami merokok yang berbuahi dengan teman sering traktir dan seterusnya, maka hadis ini bisa dipakai tanpa lebih dari dicukupkan dengan apa yang panjenengan jadi boleh mengatakan itu, tapi ada syarat-syarat ketatnya, tidak sembarangan. Hanya karena kita pengen membeli sepatu baru di jalan doa yang kita lihat nanti pulang, akhirnya muncul suami, entah duitnya masih nggak boleh. Tapi kalau hal yang sifatnya asasi ya, maka daruratnya itu menghilangkan apa yang pada awalnya normal. Ketidaknormalan itu menghilangkan sesuatu yang pada awalnya normal. Hukumnya ini, katanya benar. Allah. Itu sambut. Monggo. Ada lagi Pak Sambut? Insyaallah sambut nih. Nggak usah kemudian saya bilang ini langsung bayang nih, kata ini saat ini sebelah ini suami gue, dompet sini di sini Solo. Oke, das muni. Oh, bentar dulu sama seluruh J. Moga mudah-mudahan dirahmati Allah, kita bermunajat bersama untuk kebaikan keberkahan kita semua, kebaikan keberkahan untuk kota yang kita cintai ini dan negeri yang kita cintai ini, bahkan seluruh kaum muslimin dimanapun, wabil khusus yang sedang tertindas di bumi Syam, wabil khusus lagi di tanah Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan wafi ni'amika fil mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sahil umurana, ya Allah mudahkan seluruh urusan kami atas kehidupan kami di dunia tidak kelak di akhirat. Wahasil maqasidana, dan sampaikan kami atas maksud dan tujuan serta visi hidup kami. Balikna ilaika ya Allah, dan kami mohon Engkau terima keseluruhan amal yang telah kami lakukan. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'asyahidin. Jadikan kami ya Rabb tegak di atas jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulmu, hingga kelak Engkau bersamakan kami dengan beliau. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, hadirkan, jadikan pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami, dzurriyyah kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata dan penentram hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami seluruhnya bersama keluarga kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak keturunan kami sebagai hamba-hambamu yang mencintai, menyukai, menyenangi, menegakkan sholat dalam kehidupan kami. Dan jadikanlah ya Rabb sholat-sholat kami, sholat-sholat yang Engkau terima di sisi sebagai amal saleh. Rabbana amanna, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin.
Berkahi majelis taklim kurma ini ya Allah, beserta seluruh pembina, pengurus dan seluruh jamaahnya. Jadikan keluarga dari seluruh majelis taklim kurma ini keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah wa barakah. Dan jadikanlah kehidupan kami ya Allah ujungnya adalah kepulangan yang husnul khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dirahmati Allah. Mohon maaf jika ada kilaf salah dalam pemaparan penyampaian. Jazakumullahu khairan katsiran. Bila taufiq wal hidayah.